Selama mereka duduk bersama di kantin sekolah, Dante terus memperhatikan gerak-gerik Safira yang tampak kaku berada di tengah-tengah anak-anak kalangan atas. Ia bahkan mencerna semua perkataan Safira ketika sedang ngobrol bersama Sena. Aku yakin dia bukan dari keluarga kaya, tapi kenapa dia bisa masuk ke sekolah ini? Apa dari jalur beasiswa? Heyem, kalau diperhatikan lagi semua barang yang dia kenakan berharga fantastis, bahkan keluargaku saja tidak sanggup untuk membelinya. Gumam Dante dalam hatinya ketika memperhatikan Safira dari ujung rambut hingga kakinya. Sena melirik Dante dan merasa curiga padanya. Sena menganggap jika Dante tertarik pada Safira. Dante, semua cewek bening di sekolah ini selalu saja diperhatikan olehnya, dasar playboy. Gerutu Sena dalam hatinya. Tak lama bel pun berbunyi. Mereka kembali ke kelas untuk menerima pelajaran dari guru mereka. Sore harinya, Safira tampak berjalan bersama Sena dan Dante menuju ke gerbang sekolah. Safira sudah mulai akrab dengan Sena dan Dante lantaran sikap keduanya yang ramah serta lucu dengan tingkah konyol keduanya. Saat sedang berjalan sambil ngobrol, Reno menghampiri Safira untuk menjemputnya. "Nona, silahkan," ucap Reno pada Safira untuk segera masuk ke dalam mobil. Sena dan Dante melihat mobil mewah keluaran terbaru yang terparkir di depan gerbang sekolah. Wah, ternyata keluarga Safira benar-benar kaya raya, seru Sena. "Heyem, setahuku mobil itu harganya sekitar 10–12 juta. Kata Dante. 12 juta USD. Apa? Pekik Sena kaget. "Hehehe, banyak ya uangnya," ucap Safira terlihat canggung. "Kau hebat, Safira. Keluargamu sangat kaya, bahkan lebih kaya dari keluarga kami," seru Sena. Itu, Nona, silahkan masuk ke mobil. Tuan berpesan setelah sekolah Anda harus segera kembali ke rumah," kata Reno lagi. "Baiklah," sahut Safira. Safira lantas berpamitan pada kedua teman barunya tersebut. Ia lalu masuk ke dalam mobil untuk segera kembali ke kediaman Leo. Mobil mewah itu pun berlalu, sementara Sena melirik Dante yang masih menatap mobil tersebut yang semakin lama semakin menjauh. "Hei, kenapa kau terus menatap mobil itu? Kalau kau suka, pergi temui ayahmu dan minta dia belikan untukmu," seru Sena. "Aku bukan menatap mobilnya," sahut Dante. "Lalu, kau menatap Safira. Kau menyukainya kan?" ujar Sena tampak sewot saat mengatakannya. "Hei, kau cemburu ya? Hahaha, akhirnya kau takluk juga padaku," ucap Dante tertawa bangga. Kau bermimpi," gerutu Sena semakin sewot. "Saat di kantin aku melihatmu terus menatap dan memperhatikan Safira. Kau pasti menyukainya kan? Semua gadis di sekolah pasti akan kau goda," gerutu Sena lagi. "Cih, aku memang menatap dan memperhatikannya, tapi bukan karena suka padanya, melainkan aku merasa ada hal yang disembunyikan Safira dari kita," kata Dante. "Apa? Kau curiga sesuatu darinya?" tanya Sena. "Apa kau tidak lihat ada bekas lebam di lengannya, dan dari sikapnya juga cara bicaranya tadi sepertinya Safira itu bukan dari keluarga kaya," kata Dante. "Hei, apa kau buta? Pengawalnya saja mengenakan jas mahal dan lihat mobil yang menjemput Safira tadi. Kau sendiri yang mengatakan kalau harga mobil itu sangat mahal. Kau masih bilang kalau dia bukan dari keluarga kaya," kata Sena. Bisa saja dia hanya seorang simpanan," celetuk Dante. "Pelok." Sena menggeplak pundak Dante dengan kesal. "Sembarangan saja kalau bicara. Mana mungkin. Safira itu seumuran dengan kita. Mana mungkin dia menjadi wanita simpanan bos-bos kaya raya," pekik Sena kesal. "Coba saja kau cari tahu, aku yakin apa yang aku katakan tadi mengenai Safira pasti benar," ucap Dante bersikeras dengan spekulasinya. Sementara Sena menatap raut wajah Dante dan menjadi penasaran ingin membuktikan sendiri apa yang dikatakan Dante mengenai kecurigaannya terhadap Safira. Di perjalanan kembali ke kediaman Leo, Reno melirik Safira yang sibuk memperhatikan ruangan mobil karena mobil tersebut berbeda dengan mobil sebelumnya. "Nona, ini mobil yang biasa digunakan Tuan Leo dan hari ini kebetulan dia pulang lebih awal dari biasanya,
tadi dia menyuruh saya menjemput Anda menggunakan mobilnya, kata Reno agar Safira tidak merasa kebingungan lagi. Oh, begitu, sahut Safira. Safira duduk bersandar sambil menghela nafas panjang. Cih, kenapa dia tidak sibuk saja seharian? Kalau bisa dia pulang ke rumah saat tengah malam saja atau lebih baik lagi kalau dia pergi keluar kota sampai setahun, jadi dia tidak menggangguku terus. Sekarang dia pasti sedang menungguku di rumah untuk menindasku terus. Dasar menyebalkan, gerutu Safira dalam hatinya. Safira tiba di kediaman Leo. Ia turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah. Beberapa pelayan menyapanya dengan sopan dan Safira pun membalasnya dengan sopan juga. Ia menatap sebuah tangga untuk naik ke lantai atas. Ia berhenti sejenak dan merasa seakan malas untuk menaikinya. Cih, aku tidak ingin bertemu pria menyebalkan itu, gerutu Safira dalam hatinya. Nona, Anda baru kembali dari sekolah. Sapa Huria muncul dari belakang punggungnya. Iya, sahut Safira menoleh pada Huria. Kenapa tidak langsung naik ke atas? Tanya Huria. Aku, Nona, Tuan Leo itu tidak sejahat yang Anda pikirkan, kata Huria membela majikannya tersebut. Apanya yang tidak jahat, dia bahkan memperkosaku berkali-kali dan dia juga menahanku terus di rumah ini, gerutu Safira dalam hatinya. Huria tahu bahwa Safira sangat membenci apa yang dilakukan Leo padanya. Nona, jika Anda bisa mengambil hati Tuan Leo, dia pasti akan memberikan Adan kebebasan, kata Huria. Yang benar, tanya Safira. Tentu saja, selama Anda menurut padanya, dia tidak akan mempersulit Anda nanti, kata Huria. Jadi aku harus patuh padanya, walaupun aku tidak suka dengan sikapnya itu, tanya Safira dengan polosnya. Iya, Nona, Tuan Leo itu memang sering bersikap kasar, namun sebenarnya di hatinya itu masih memiliki naluri yang baik, sahut Huria. Safira kembali menghela nafas panjang lalu melangkahkan kakinya menaiki anak tangga untuk menuju ke lantai atas. Huria menatap Safira dan berharap Safira akan baik-baik saja saat berada di sisi Leo yang memang sering berlaku kasar pada semua orang. Mudah-mudahan saja Tuan Leo tidak menyakiti gadis itu lebih lama. Aku juga ingin melihat Tuan Leo bahagia, ucap Huria dalam hatinya. Safira membuka pintu kamar secara perlahan. Ia melangkah masuk ke dalam dan melirik Leo yang tampak duduk di sofa sambil menikmati segelas minuman anggur yang ada di meja. Safira diam saja. Ia tidak menyapa Leo sama sekali dan hal tersebut membuat Leo merasa jengkel kepadanya. Safira mengambil pakaian dari dalam lemarinya. Ia hendak mengganti seragam sekolahnya di kamar mandi. Mau apa kau? Tanya Leo. Aku mau ganti baju di kamar mandi, sahut Safira. Kenapa harus di kamar mandi? Kenapa tidak di hadapanku saja? Tanya Leo sembari menyunggingkan senyuman di sudut bibirnya. Sialan, dia pasti ingin menindasku lagi makanya dia pulang cepat dari kantornya hari ini, gerutu Safira mengumpat kesal dalam hatinya. Leo bangkit dari sofa itu dan menghampiri Safira. Ia merangkul pinggang Safira dan menempelkan tubuhnya seperti mendekap erat. Kau hanya ingin berganti pakaian saja seharian kau beraktivitas di sekolahmu sudah pasti kau bau keringat, jadi akan lebih baik kau mandi saja, bisik Leo. Iya, sahut Safira. Leo mengapit tubuh Safira semakin erat hingga bagian depan tubuh mereka saling beradu. Bagaimana kalau kita mandi bersama hari ini, esok dan seterusnya, bisik Leo lagi. Safira terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu harus berkata apa lantaran takut salah ketika menjawab. Aku akan bantu kau membuka seragammu, bisiknya lagi. Tidak perlu, pekik Safira lantas berlari masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Leo kembali menyunggingkan senyuman tipis di bibirnya. Masih malu-malu rupanya, gumam Leo dalam hatinya.